Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan menunjukkan bahwa serangan terbaik benar-benar menjadi tameng paling ampuh. Pasukan Christian Cifu tampil beringas dan menghantam Como besutan Cesc Fabregas dengan skor telak 4-0. Meruntuhkan salah satu lini pertahanan terkuat di Serie A musim ini, bersanding dengan Romanya Gasperini. Nerazzurri langsung menekan sejak peluit pertama. Dalam 3 menit awal, 2 peluang emas langsung tercipta, membuat Como tak punya waktu untuk bernafas. Tekanan itu akhirnya berbuah manis ketika Lautaro Martinez dengan cerdik menyambar umpan menembus garis pertahanan dari Luis Henrique. Gol cepat yang menjadi sinjal awal badai Inter. Meski unggul, Inter tetap menjaga ritme. Mereka memberi sedikit ruang, tetapi Como tak mampu memanfaatkannya. Begitu babak kedua dimulai, Nerazzurri kembali mempercepat tempo. Dari situasi sepak pojok, Marcus Thuram muncul dan menggandakan skor menjadi 2-0. Fabregas mencoba mengubah keadaan dengan beberapa upaya dari jarak jauh, namun Yann Sommer tampil sigap mengamankan semuanya. Inter tak menurunkan intensitas, mereka justru semakin menggila. Aksi kombinasi kelas atas lahir dari skema pressing tinggi. Bola direbut di area berbahaya. Barella dengan sentuhan tumit brilian mengalirkan bola ke Lautaro yang langsing menemukan Mkhitaryan. Sang gelandang Armenia menyodorkannya ke Hakan Çalhanoğlu dan gelandang Turki itu menuntaskan dengan tembakan keras dari luar kotak penalti, 3-0. Tak berhenti di situ, Inter menggenapkan pesta gol lewat aksi Carlos, memanfaatkan pergerakan dan umpan matang dari Di Marco yang tampil luar biasa sepanjang laga. Skor 4-0 menjadi akhir yang manis buat Nerazzurri. Kemenangan besar ini bukan hanya menegaskan dominasi Inter, tetapi juga menjadi pesan keras kepada para pesaing. Tim Cifu kini sementara naik ke puncak klasemen, membawa kepercayaan diri yang semakin membara menjelang pekan-pekan krusial. Inter Milan bukan hanya menang, mereka menegaskan eksistensi. Kemenangan telak 4-0 atas Como memberikan lebih dari sekedar 3 poin dan sorotan malam hari. Di balik pesta gol itu, ada cerita berlapis tentang strategi, mentalitas, dan sebuah balas dendam elegan dari Christian Cifu yang selama musim panas lalu disebut sebagai opsi cadangan. Nerazzurri datang dengan satu misi, memberikan jawaban. Como besutan Cesc Fabregas belum tersentuh kekalahan dalam 3 bulan, membawa aura tim yang disiplin, berani, dan tak mudah ditembus. Tapi di San Siro, Inter mengubah atmosfer itu menjadi panggung demonstrasi. Dengan kemenangan ini, Inter melompat ke puncak klasemen, setidaknya untuk 1 malam, dan Cifu melompat keluar dari bayang-bayang keraguan yang sempat menyelimuti awal musimnya. Mereka yang pernah menyebutnya sebagai sekedar pelatih darurat, kini harus menelan kembali kata-kata mereka. Namun seperti yang disorot Gazzetta dello Sport, ada detail menarik yang tak tampak dari sekedar skor 4-0. Ini adalah kemenangan yang dibangun dari meja Cifu, dari jam-jam analisis, persiapan, dan adaptasi. Dan mungkin juga merupakan bentuk balas dendam halus terhadap Fabregas, sosok yang sempat dikejar Inter sebagai calon pelatih utama sebelum akhirnya menolak. Strategi Cifu menggiring laga ke dalam jebakan Inter. Angka-angka berbicara, namun kontekslah yang menjelaskannya. Fabregas memegang 2 keunggulan, penguasaan bola lebih besar berbanding 42%, rata-rata posisi permainan, Como 10 meter lebih tinggi daripada Inter. Secara teori, itu tanda dominasi. Secara praktik, itu jebakan. Inter membiarkan Como mengoper di area mereka sendiri tanpa tekanan berarti. Tapi setiap kali Como berusaha membawa bola melewati garis tengah, Nerazzurri berubah menjadi mesin penghancur. Pressing tiba-tiba,
serangan balik cepat, dan agresivitas dua lapis yang memutus alur Como. Fabregas menginginkan permainan cantik, Cifu menginginkan kemenangan. Hasilnya terlihat di papan skor. Ada momen ketika Como hampir menyamakan kedudukan. 10 menit awal babak kedua adalah periode terbaik mereka. Inilah sentuhan Fabregas, berani, progresif, penuh niat. Namun malam itu Inter lebih dewasa, lebih dingin, lebih siap dalam mengubah tekanan menjadi peluang. Seperti yang disimpulkan laporan tersebut, Fabregas membayar biaya dari kurangnya pengalaman, sementara Cifu menunjukkan bahwa taktik yang matang dan pragmatis kadang lebih bernilai daripada keberanian tanpa kalkulasi. Bagi Cifu, ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah pengukuhan, pesan langsung kepada mereka yang meragukannya, dan mungkin salam hangat untuk Fabregas. Terima kasih sudah menolak musim panas lalu. Kemenangan 4-0 Inter atas Como melahirkan banyak penampilan solid. Namun menurut Gazzetta dello Sport, satu nama berdiri paling tinggi, yaitu Luis Henrique. Pemain Brasil itu mendapatkan nilai tertinggi, 7. Dalam ulasan mereka, Gazzetta menyoroti bagaimana Luis Henrique tampil dominan di kedua fase permainan. 1,5 assist untuk Lautaro, Martinez seharusnya bisa membuat gol keduanya. Ia paham kapan harus menjadi fullback dan mampu berlari 80 meter seperti Perisic. Penampilan energik Nicolo Barella juga mendapat apresiasi besar. Gelandang Italia itu juga meraih nilai 7, terutama berkat kreativitas dan agresinya. Energi khas Barella diperkaya dengan tendangan tumit brilian yang memulai gol Çalhanoğlu, selalu tajam dalam perebutan bola. Namun pujian terbesar datang untuk sang pelatih Christian Cifu yang mendapat nilai 8, tertinggi di laga tersebut. Gazzetta menilai kemenangan ini adalah hasil dari persiapan matang. Ia menyiapkan pertandingan dengan sempurna. Ia meminta para pemainnya menekan Como, membuat mereka tak bisa bermain seperti biasa. Semua tahu apa yang harus dilakukan. Di balik pesta wenging ini ada satu catatan negatif, yaitu Jan Sommer yang mendapat nilai 5,5. Gazzetta menyoroti momen rapuh sang kiper di awal babak kedua. Kegagalannya keluar menyambut bola dari Wallace saat skor 1-0 bisa saja menghidupkan Como. Kritik belakangan tampaknya membuatnya kurang tenang. Meskipun begitu, performa tim secara keseluruhan tetap solid. Dengan Luis Henrique di puncak, Barella stabil, dan Cifu semakin meyakinkan. Inter menunjukkan bahwa kemenangan 4-0 bukan kebetulan, melainkan hasil dari struktur yang semakin matang. Inter Milan versi Christian Cifu bukan hanya tentang taktik agresif dan tekanan tinggi. Ada dimensi lain yang semakin terlihat minggu demi minggu, yaitu kemampuan manajerial yang tenang, tepat waktu, dan sangat manusiawi. Dan kemenangan atas Como kembali memperlihatkan tanda-tanda itu, kali ini melalui sorotan kepada Luis Henrique. Setelah Diouf mencuri perhatian di Coppa Italia, kini giliran Luis Henrique yang bersinar terang. Ia memberikan assist untuk gol Lautaro dan tampil penuh energi sepanjang laga. Sebuah lompatan signifikan untuk pemain yang sebelumnya kesulitan menemukan tempat di skuad. Menurut pengamatan internal klub, ini bukan kebetulan. Cifu memilih pendekatan bertahap. Ia sengaja memberi debut di laga tandang, menjauhkan pemain muda dari tekanan brutal San Siro. Ia memilih rotasi yang terukur, membiarkan mereka beradaptasi, memahami ritme, dan akhirnya memberikan kontribusi nyata. Keputusan-keputusan kecil namun terstruktur ini perlahan mengubah narasi awal musim. Strategi transfer Inter yang sempat diragukan publik kini mulai dinilai ulang. Yang dulu disebut pembelian eksperimen kini mulai menunjukkan nilai. Bagi Cifu, ini bukan tentang mencari keajaiban individu, tetapi memperluas rotasi skuad agar tekanan tinggi yang menjadi ciri khas Inter bisa terus dipertahankan sepanjang 4 kompetisi, Serie A, Coppa Italia, Liga Champions, dan Supercoppa. Dalam sistem Cifu, energi kolektif adalah bahan bakar utama. Dan dengan semakin banyaknya pemain yang siap tampil maksimal,
Inter bisa menjaga gaya permainan agresif yang telah menjadi identitas mereka musim ini. Pertanyaannya, apakah ini cukup untuk menjaga Inter tetap di puncak dalam kompetisi Serie A yang sangat rapat? Belum ada jawaban pasti, namun pesan yang mereka kirimkan minggu ini jelas. Inter siap bertarung sampai akhir. Inter Milan kembali membuktikan bahwa mereka tidak hanya bergerak untuk kini, tetapi juga aktif membangun masa depan. Dari Swiss muncul nama baru yang kini menjadi target serius Nerazzurri, yaitu Tegra Bolongo, penyerang kelahiran 2010 yang sedang mencuri perhatian Eropa. Menurut laporan Sport.ch, Inter telah mengarahkan radar mereka pada bomber muda tersebut. Dengan postur menjulang 1,94 m, Bolongo tak hanya menang fisik, tapi juga memiliki paket komplit. Kaki kiri kuat, teknik halus, kemampuan menahan bola, pressing intens, dan insting mencetak gol paling menonjol. Catatannya musim ini berbicara sendiri, 13 gol dalam 15 pertandingan di Elite Series U16. Para pencari bakat Inter dikabarkan sangat terpengaruh dengan performanya. Lausana yang selama ini dikenal sebagai pengembang bakat muda kini menghadapi situasi rumit. Kontrak Bolongo tinggal 6 bulan sebelum habis, membuat posisinya semakin sulit untuk menolak tawaran besar dari luar negeri. Perjalanan Bolongo sendiri cukup cepat. Baru bergabung dengan Lausana pada musim lalu setelah sebelumnya menimba ilmu di Akademi Aussie, ia langsung beradaptasi dan mencetak dampak besar. Ia juga sudah mencatatkan 2 penampilan bersama tim nasional Swiss U16, meskipun juga memegang kewarganegaraan Kongo. Sport.ch menegaskan bahwa hilangnya talenta seperti Bolongo ke klub luar negeri akan menjadi kerugian besar bagi sepak bola Swiss. Sebuah gambaran betapa besarnya potensi pemain muda ini. Untuk saat ini, Inter hanya mengamati. Namun dengan statistik yang begitu impresif, usia yang sangat muda, dan harga kontrak yang mulai terjangkau, tanda-tandanya jelas. Bolongo bisa menjadi salah satu proyek besar Nerazzurri berikutnya.